Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita kali ini adalah berquran sebagaimana proses berqurannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kami memohon bantuan dan dukungannya dari pemirsa semuanya dengan tetap mensubscribe, like, share, serta komennya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa rahimakumullah, setelah menerima wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi dan terbatas di kalangan orang-orang dekat. Sekalipun demikian, yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asas dan pangkal dasar persoalan kehidupan manusia dan sama sekali bertentangan dengan keyakinan masyarakat jahiliyah yang tidak memberikan seujung rambut pun celah peluang untuk dikompromikan, sebagaimana terbukti kelak dalam perjalanan dakwah beliau selanjutnya. Dakwah pertama kali beliau adalah nilai-nilai kehidupan yang menolak faham keyakinan masyarakat jahiliyah yang dijadikan sumber nilai keimanan, nilai peribadatan, nilai moral, dan nilai-nilai kemasyarakatan yang mendasari setiap perbuatan lahiriah maupun yang bersifat batiniah, dalam persoalan pribadi maupun dalam semangat berperang membela suku bangsanya. Muhammad Al-Ghazali menggambarkan yang didakwahkan Rasulullah SAW dari wahyu pertama itu adalah mengesahkan Allah atau tauhid secara murni dan mutlak, dalam arti manusia bukanlah budak atau hamba apapun juga yang ada di bumi, atau budak dari unsur apapun yang ada di langit, sebab semua yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rendah di hadapan keagungannya, kecil di hadapan kekuasaannya, dan tunduk kepada ketentuan hukumnya. Antara Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak ada pihak ketiga, baik sebagai sekutu baginya, sebagai pembantu maupun sebagai perantara. Walaupun disampaikan secara sembunyi-sembunyi dan terbatas, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan reaksi. Sebagian kecil menerima, sedangkan sebagian besar menolaknya. Orang-orang yang menolak tidak mempunyai argumentasi yang kuat untuk menyatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdusta, karena kenyataannya beliau adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin atau orang yang paling dapat dipercaya dari masyarakatnya. Satu-satunya cara adalah dengan menuduh Muhammad sebagai orang yang telah kerasukan syaitan alias gila. Wahyu kedua ini, yaitu surat Al-Qalam 1-7, memberi rasa percaya diri, menempuh semangat juang dan keyakinan pada jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar dari semua ancaman manusia.
Dengan surat Al-Qalam 1-7 ini, Allah Subhanahu wa taala memotivasi Nabi agar istiqomah berdakwah dan bergiat dalam menegakkan kalimatnya. Wahyu dalam surat Al-Alaq diturunkan tidak serentak dengan turunnya wahyu dari surat Al-Qalam. Terdapat perjalanan waktu antara turunnya wahyu-wahyu Allah. Bagi penerima wahyu yang bukan sekedar penonton lakon, bukan pula sekedar konsumen sesuatu produk peradaban, ia mengikat sikap keimanannya sebagai perjalanan ruhnya yang hidup. Dan itu berarti perjalanan sejarah kehidupan diri Rasulullah dan penerus risalahnya berjalan satu ritme dengan perjalanan wahyu. Turunnya wahyu yang tidak serentak sekaligus dalam bentuk satu mushaf dan berangsur-angsur hingga 23 tahun lamanya adalah satu ritme perjalanan sejarah. Ini berbeda dengan keadaan zaman sekarang, di mana banyak orang yang menguasai bacaan Al-Quran namun tidak cukup maksimal mendapatkan berkah, alias tidak berdampak kepada perubahan sejarah, sebagaimana apabila Al-Quran ini diimani sebagai satu kesatuan perjalanan sejarah. Akibatnya nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran yang dipegangi sepenuh keyakinan dan fanatisme namun lepas dari kesinambungan perjalanan sejarah hidupnya, yang terjadi orang tak dapat membedakannya dengan wahyu dalam pengertian ilham, mimpi atau wangsit. Sebenarnya berangsurnya waktu turun yang bersamaan dengan proses perjalanan sejarah itu adalah salah satu bukti kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kesadaran akan hal ini, hendaklah terjadi proses internalisasi wahyu Al-Quran pada diri orang yang beriman. Dalam hal proses dari surat Al-Alaq menuju surat Al-Qalam, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, yaitu sebagai berikut. Pertama, proses dari membaca ke menulis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq yaitu perintah membaca adalah pintu ilmu, gerbang pengetahuan, sedangkan menulis adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendokumentasikan ilmu pengetahuan atau kebenaran untuk orang lain. Yang kedua, dari proses memahami ke menumbuhkan cita-cita. Membaca melahirkan pemahaman, pengertian dan pengetahuan. Jika hanya sampai di sini, ia tidak banyak berarti. Akan tetapi, jika dihubungkan menjadi tahapan dan cita-cita, tentu akan hidup dan menggerakkan. Ketiga, dari konsepsi ke ideologi. Al-Alaq adalah konsep tauhid, la ilaha illallah, sedangkan Al-Qalam adalah ideologi yang dengannya ditegakkan kalimat la ilaha illallah ini di muka bumi. Yang keempat, proses dari teks ke konteks. Al-Quran atau kebenaran ilahiyah harus didialogkan dengan realitas kehidupan. Karenanya kita tidak sekedar memahami teksnya, tetapi juga konteksnya. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.